Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mujahadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yukashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaytukum fajtanibu anhu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Raja di raja, raja-raja di hadapan Allah itu jelata. Segala puji bagi Allah yang maha kaya, yang kaya di hadapan Allah itu miskin lagi papa. Segala puji bagi Allah yang maha kuasa, yang kuasa di hadapan Allah itu lemah tak berdaya. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang tinggi di hadapan Allah itu rendah. Segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan karunia nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa menjalankan seluruh aktivitas ibadah kita, dari mulai bangun sampai tidur kembali. Di antaranya yakni kita alhamdulillah telah melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjut dengan sholat witir, dan dilanjut dengan sholat tarawih. Insyaallah setelah ini kita akan sholat witir bersama. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada kehadiran alam pimpinan umat manusia panutan kita bersama, yakni baginda Nabina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam itu pula sampai kepada para keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, tak terkecuali kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Kelak nanti di yaumil qiyamah, semoga kita mendapatkan syafaatnya bersama-sama, kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita masuk pada malam ke-18. Dulu awal daripada bulan Rajab kita senantiasa melantunkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ternyata doa itu diijabah. Buktinya kita bahkan telah menjalankan lebih daripada separuh bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, dan kita melaksanakan ibadah yang utama, yakni ibadah puasa. Puasa ini diperintahkan, dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya tujuan ibadah ini adalah takwa. Bagaimana seseorang bisa sampai kepada derajat takwa? Takwa dalam arti bahasa berarti adalah takut. Seseorang akan merasa takut ketika dia mengenal sesuatu itu. Itu sebabnya anak kecil tidak merasa takut, anak kecil tidak merasa khawatir karena dia belum mengenal banyak sesuatu. Maka bagi orang yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya takwa, nikmatnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada itu Al-Imam Al-Ghazali memberikan syarat yang pertama adalah ma'rifat, yakni mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ma'rifat itu hadir? Ma'rifat itu hadir dengan dua. Yang pertama dengan mujahadah, yang kedua dengan bimbingan daripada guru dan para masyayikh. Apa itu mujahadah? Yang pertama, al-mujahadah kata Imam Abu Atha adalah sidqul iftiqari ila Allah bil inqita'i kullama suwah. Bahwa mujahadah adalah butuhnya seorang hamba dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memutuskan segala sesuatu perkara selain Allah. Kata Imam Abu Ja'far As-Sadiq, mujahadah yang berarti adalah nafsul nafsi liridhil haq, bahwa menyerahkan
badlu nafsi, menyerahkan seluruh jiwa raga untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahadah juga berarti kita melatih diri. Mujahadah juga berarti kita melatih mengendalikan diri. Nah, dalam bulan puasa ini kita sedang berlatih dan bermujahadah agar kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mujahadahnya di bulan suci Ramadan? Mujahadah yang pertama kali kita melatih diri untuk taqlilun niyam, yakni mempersedikit, menyedikitkan tidur. Kenapa? Karena di malam-malam bulan suci Ramadan kita melatih diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah, di mana ibadah-ibadah itu tidak dilakukan di luar daripada bulan suci Ramadan. Apa itu? Di antaranya salat tarawih, di antaranya adalah salat sunnah, di antaranya adalah kita sering membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, khususnya pada malam-malam harinya. Lalu kita melaksanakan sahur. Sebelum sahur kita melaksanakan salat tahajud, entah itu 2 rakaat, entah itu 4 rakaat dan lain sebagainya. Maka ini adalah di antara mujahadah agar kita melatih diri untuk memperbanyak mengenal ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, al-lailah tawil, bahwa malam itu panjang, jangan kau sedikitkan malam yang panjang itu dengan tidur nyenyakmu. Yang kedua, mujahadah di bulan suci Ramadan ini dengan kita melakukan apa? Taqlilul ta'am atau taqlilul akli, yakni mempersedikit makan. Itu sebabnya kita melatih diri dengan menahan hawa nafsu, kita melatih diri dengan menahan lapar dan haus. Kenapa begitu? Karena syahwat seseorang akan tumbuh ketika seseorang itu merasa kenyang. Dan ingat, syahwat itu adalah senjata setan untuk membisikkan was-was kepada diri manusia. Itu sebabnya pula di antara faedah puasa adalah menyetop, adalah mempersempit jalan setan masuk kepada diri manusia untuk memberikan was-was. Itu sebabnya kita berpuasa di bulan suci Ramadan pun sama. Ketika kita melahan lapar dan haus, kita akan merasakan bagaimana nikmatnya makan dan minum ketika di luar bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Sehingga kita mampu menumbuhkan rasa syukur. Sebab syukur itu akan hadir ketika sesuatu itu telah diambil oleh Allah, atau ketika sesuatu itu hilang daripada kita. Betapa nikmatnya makanan yang setiap hari kita makan di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan, namun kita menahan diri untuk mengendalikan diri. Agar apa? Agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula ciri daripada orang beriman adalah taqlilul akli, sedikit makannya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Qushairi, ciri daripada orang yang tidak beriman kepada Allah, dia hanya memiliki atau memikirkan 2 hal. Yang pertama adalah perut, dan yang kedua adalah di bawah perut. Kalau begitu, maka tidak ada bedanya kita dengan hewan yang ada di hutan sana. Kata Imam Al-Qushairi bahwa al-an'amu ta'kulu fi kulli waqtin, bahwa hewan yang ada di hutan sana senantiasa makan, kapanpun ada makanan dia makan. Kenapa? Karena memang itulah syahwatnya, karena memang itulah sifat hewaniahnya. Maka barang siapa yang keadaannya makan, ketika dia makan lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akluhu ka'akli an'am, makannya seperti makan hewan binatang di hutan sana. Lalu kalau begitu, apa bedanya? Apa bedanya monyet makan pisang dengan manusia makan pisang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sama-sama makan pisang, namun bedanya begitu jauh. Ketika monyet makan pisang, dia dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang beriman, ketika dia menyantap makan pisang itu, ia dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana datangnya? Dari mengendalikan diri di bulan suci Ramadan. Kita mengendalikan hawa nafsu. Tidak saja kita mengendalikan hawa nafsu makanan, kita juga mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Yang ketiga, dalam mujahadah di bulan suci Ramadan ini, yang ketiga adalah taqlilu atau tarkul kalam illa fi manfa'ah,
menyedikitkan omongan kecuali di dalamnya ada perkara yang bermanfaat, dan ini pun adalah ciri daripada orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau hendaknya dia diam. Di bulan suci Ramadan, mari hindari majlis-majlis riba, mari hindari majlis-majlis yang tidak ada manfaatnya. Mari kita memperbanyak, mengalihkan diri kepada kumpulan-kumpulan yang bermanfaat. Mari kita hadir di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis Al-Quran. Agar apa? Agar lisan kita ini terbiasa dengan mengucapkan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mujahadah kita di bulan suci Ramadan. Dalam rangka apa? Dalam rangka melatih diri untuk mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kaidah yang paling besar di bulan suci Ramadan adalah kita berlatih untuk merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap menit kita, di setiap detik kita, di setiap waktu kita. Karena puasa itu langsung diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya. Namun puasa adalah ibadah yang langsung disandarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa asyamuli wa ana ajzibihi, puasa itu milikku, puasa itu untukku, maka aku yang akan langsung membalasnya. Bukan berarti semua ibadah itu diberikan pahala oleh Allah, ya, namun puasa langsung disandarkan kepada Allah. Sebagaimana masjid ini disebut Baitullah. Apakah seluruh bumi ini bukan milik Allah? Seluruh bumi ini milik Allah. Namun ketika tempat itu disandarkan kepada Allah, maka tempat itu memiliki keistimewaan seperti halnya Baitullah. Ini adalah luar biasanya. Tujuan daripada puasa adalah kita merasakan, melatih diri untuk merasakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hubungannya langsung dengan Allah. Tidak ada orang berpuasa yang akalnya sehat, kemudian dia setelah puasa lalu mencari tempat yang sunyi untuk membatalkan puasanya. Tidak ada, tidak akan ada, kecuali orang-orang yang akalnya sudah tidak sehat. Itu sebabnya tujuan puasa adalah takut, karena memang kita berlatih untuk merasakan bahwa Allah hadir dengan pengetahuannya. Allah mengetahui kita, Allah mengetahui gerak-gerik kita, Allah mengetahui diam kita, Allah mengetahui kalbu kita, bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga ketika tujuan ini tercapai, ia akan merasakan Allah bukan saja ada di masjid, tapi Allah ada di kantor. Sehingga dia tidak akan berani berbuat curang. Dia akan merasakan bahwa Allah bukan saja ada di masjid, tapi Allah ada di pasar-pasar. Sehingga tidak akan ada pedagang-pedagang yang mau berbuat curang. Allah tidak hanya ada di masjid, tapi Allah ada di setiap kehidupan kita. Ia maha mengawasi, Ia maha melihat. Dari mana itu kita mengetahui? Kita sedang berlatih diri 30 hari, 1 bulan penuh untuk merasakan bahwasanya Allah hadir di setiap sendi kehidupan kita. Kalau orang sudah begitu, maka insya Allah perjalanan 30 hari ini, perjalanan 1 bulan ini akan menyampaikan kita kepada derajat takwa. Kenapa harus takwa? Karena takwa adalah bekal untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Wattaquni ya ulul albab. Berbekalah, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Al-Quran juga menjelaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan kedudukannya, tapi siapa? Ia adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amalan-amalan orang-orang yang mukmin, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah pula berfirman bahwa wal aqibatu littaqwa, bahwa akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, bahwa akhirat yang nikmatnya begitu luar biasa, bahwa akhirat keselamatannya, kenikmatannya, surganya itu khusus diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa takwa? Karena takwa akan menghantarkan kita kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditanya bahwa ma huwa takwa? Apa itu takwa? Takwa, kata Sayyidina Ali, yang pertama ada al-khawf minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Takwa adalah al-amalu bitanzil, takwa adalah ia beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'anul Karim. Takwa adalah al-isti'dadu li yaumir rahim, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk hari di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Takwa adalah al-qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan daripada puasa, perjalanan 30 hari, 29 hari atau 1 bulan penuh agar kita sampai kepada derajat takwa. Semoga Allah menerima seluruh amalan ibadah kita, khususnya amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjalankan segala perintahnya dan mampu menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa saya dan dosa kita semua. Wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.